Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mawar Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya Zuhad sebagai host pada episode kali ini. Ya, Ramadan tahun lalu kita cukup dikejutkan dengan fenomena-fenomena yang cukup menarik untuk dibahas. Salah satunya yakni war takjil. Apakah tahun ini juga kita akan dikejutkan dengan fenomena yang cukup menarik daripada tahun sebelumnya? Oke, untuk membahas tema kali ini sudah ada bersama kita Pak Ahmad Sofyan S. Sos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Pak, kita boleh tahu nggak sih Pak background pendidikan Bapak, riwayat pendidikan Bapak terkait sekolah dan lain-lain? Oh ya. Untuk masalah pendidikan saya aja. Ini simpel aja, nggak sepanjang-panjang ya. Iya Pak. Saya di sini tuh mengajar pembelajaran antropologi dan sosiologi. Kenapa kok saya mengajar itu? Karena disesuaikan dengan lulusan saya. Saya lulusan S1-nya dari Universitas Airlangga Surabaya. Untuk jurusannya yaitu jurusan sosiologi. Jadi match kan antara pembelajaran yang saya ambil dengan jurusannya. Lah dari situlah kemudian saya masuk ke sini. Untuk saya masuk di sini itu 2021. Setelah corona. Oh iya. Nah, setelah corona saya baru masuk di sini. Kemudian ketika itu ada guru sosiologi yang kemudian mutasi, kemudian saya masuk di sini. Itu awal mulai di situ. Iya Pak. Oke. Langsung to the point aja nih Pak ya. Ramadan tahun lalu itu kita cukup dikejutkan dengan fenomena-fenomena yang cukup menarik Pak. Kayak seperti war takjil. Gimana sih Pak pandangan Bapak? Menurut Bapak seperti apa sih war takjil ini? Kayak dari sudut pandang Bapak sendiri maksudnya. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong war takjil kan udah dari dulu juga udah ada sih. Mungkin karena sekarang udah generasi Z ya, udah ketemu sama anak-anak Gen Z nih, ya kan. Kalau kita melihat apa-apa harus FYP ya kan. Iya, Pak. Jadi kalau melihat seperti itu ya wajar aja, apalagi udah di banyak sekali platform media sosial sehingga istilah tersebut masuk ke situ. Lah, pertanyaan saya sederhana sih, kenapa kok kamu tertarik membahas tentang war takjil? Apa di balik itu? Karena gini Pak, kan war takjil ini kan istilahnya takjil ya. Takjil ini kan eventnya orang Islam Pak, eventnya umat Muslim. Tapi yang menarik di sini Pak, Nonis juga ikut war takjil Pak di sini Pak. Di situ. Sampai yang Islam sendiri gak kebagian gitu. Jangan kita bahas tentang gak kebagian dulu. Tapi kita harus melihat dari gini. Dari sisi lainnya ya, untuk war takjil itu jangan dilihat dari event agamanya saja atau mungkin pada bulan Ramadan kemudian ada takjil dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus melihat background dari negara Indonesia itu sendiri. Lah, negara Indonesia itu negara yang sangat menarik ya. Misalnya contoh seperti ini, ada sebuah negara ya, kamu lihat misalnya beberapa negara di Amerika Latin ya kan, mulai dari Bolivia, kemudian ada Ekuador, kemudian ada Argentina ya, Paraguay, Uruguay dan lain sebagainya itu ya, kecuali Brazil ya. Mereka itu kan backgroundnya adalah orang-orang Katolik, bahasanya bahasa Spanyol ya kan. Lah, tapi kenapa mereka nggak bisa satu negara? Oh iya ya. Atau kenapa mungkin, ya itu atau contoh lain lah di Arab ya, ya. Arab. Ya mungkin ada Irak, Iran, Arab Saudi sendiri, Oman, Qatar, Yaman dan Uni Emirat Arab dan lain sebagainya kan. Mereka juga sama, bahasanya bahasa Arab. Agamanya juga mayoritas Islam kan. Nah, tapi kenapa mereka nggak menjadi satu negara? Kenapa itu beda dengan Indonesia. Indonesia punya 7 agama kemarin kan, yang ya mulai dari Islam, Kristen, kemudian Katolik, kemudian Buddha, Konghucu, bahkan yang kemarin yang baru disahkan yaitu kepercayaan, ya kan banyak kan. Iya Pak. Apalagi itu baru agama, belum kita ngomong bahasa dari Aceh sampai dengan Papua itu sekitar 200 hampir 300 bahasa. 300 bahasa. Nah, Islam sendiri aja dibagi di beberapa golongan kan, beberapa golongan. Iya. Nah, itu yang menjadi menarik. Nah, dari sekian perbedaan itu, terus kenapa mereka jadi satu negara? Lah, menariknya di sini. Nah, ketika itu udah menjadi suatu hal yang terbiasa, even kayak ada war takjil ini bukan lagi mencerminkan dengan ajaran agama, tapi di sini lebih ke arah pada toleransi. Bukan tentang wah, ini Ramadan punyanya orang Islam, bukan seperti itu, tapi toleransi dalam beragama. Menarik kan? Ngomong-ngomong toleransi,
mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih Pak. Ya sering dengar toleransi, tapi ngomong-ngomong toleransi sendiri itu apa sih Pak? Nah, ini yang perlu diajarkan. Toleransi itu bukan tentang bagaimana kita kemudian ikut dalam mereka beribadah, bukan. Iya. Ada beberapa batasan tentang toleransi. Di mana toleransi ini, toleransi itu adalah kita menghargai atau kita tidak menjelek-jelekan mereka dan lain sebagainya. Iya. Lebih ke arah saling menghargai tentang keyakinan dan cara beribadah selama sesuai dengan syariat dan kepercayaan yang mereka anut. Seperti itu. Ngomong-ngomong kalau membahas Ramadan kali ini Pak ya, di event di Ramadan itu nggak cuma kayak tadi wartakjil, tapi ada event-event yang lain Pak. Nah sebelum gini, memang toleransi itu kan berlakunya jauh-jauhan, ya kan. Memang dalam Ramadan selain kita diajarkan tentang toleransi, kita diajarkan juga tentang banyak hal. Juga pernah ingat gak? Dulu ketika kita SD ya? Iya, SD. Pernah nggak SD itu kita dikasih apa itu buku? Oh iya, buku buat terus nulis kegiatan Ramadan, terus habis sholat minta tanda tangan imam tarawihnya Pak. Nah ya itu dari situ ya pernah itu kan? Ya pernah Pak, pernah. Nah saya dulu pernah berpikir bahwa apakah ini guru saya tuh mau menyaingi malaikat atau ya kan? Benar kan ya? Malaikat. Ya. Nah tapi sebenarnya kan kita harus melihat bahwa itu ada suatu yang menarik. Tahu nggak? Menarik. Apa tuh Pak? Masa nggak tahu? Oke, teman-teman ada yang tahu nggak? Pernah ngalami gini? Pernah? Saya ngalami dikasih buku, diminta Diminta apa? Tanda tangan sama imam. Nah. Jadi ingat ya masa-masa kecil kita ya. Ya meskipun nanti bener kan. Apalagi kalau setelah pulang tarawih yang ada yang war sarung. Nah, itu masa-masa kecil kita kan. Ya nggak tahu sih masa kecil kalian ngerti ya. Kita kan beda generasi kan. Mungkin kalian setelah pulang tarawih langsung apa itu? War PUBG nggak tahu. Ya pernah kan itu kan pernah Pak. Nah Ya. itu menarik kan, itu berkaitan erat sama metode pembelajaran hampir sama dengan PR. Oh iya PR. Ya kan dulu kita juga mengenal namanya PR kan, pekerjaan rumah. Nah kita juga merasa bahwa PR itu suatu hal yang memang ini berguna nggak sama kita? Kenapa kok kita setelah pelajaran dikasih PR? Tapi kalau kita menelaah lebih lanjut, PR itu adalah metode pembelajaran yang sangat efektif untuk melakukan kontrol terhadap asesmen yang sudah berlaku di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah itu satu ruangan, informasi yang disampaikan guru kan belum tentu ditanggapi sama dalam anak satu kelas. Maka untuk melihat bagaimana informasi itu sampai atau tidak, dikasihlah PR. Karena apa? Ada refleksi secara mandiri dari siswa. Nah, begitu pula dengan itu yang di kita Ramadan dikasih buku catatan iya, itu. catatan. Nah, tujuannya itu apalagi yang banyak dikasih yang masih SD kan. Iya Pak. Pernah kepikir nggak SMP dikasih nggak? Nggak pernah. Lah, tapi kenapa kok yang dikasih SD? Karena anak di rentang antara usia 6 sampai 12 tahun itu yang didorong adalah membentuk habit atau kebiasaan. Ya. Jadi kalau udah terbiasa mereka dengan pembelajaran atau mungkin aktivitas yang udah template, jadi ketika udah dewasa, udah mandiri, kebiasaan ini masih terpakai. Jadi intinya gini, kan kita Islam diajarkan bahwa ada sholat, ada ini dan sebagainya. Setelah kita nanti udah besar, ketika kita tidak bisa mengatur waktu seperti kita sekolah, kita bisa mengingat bahwa dulu ketika sekolah diajarkan waktu gini seperti ini, waktu ini seperti ini. Itulah menariknya seperti itu. Terus Pak, ngomong kalau tentang tadi minta tangan tarawih, terus ada juga Pak yang menarik dari Ramadan ini kayak ngabuburit, terus ada THR juga Pak. Kenapa sih Pak event-event kayak gini cuma ada di Ramadan, kayak ada di bulan-bulan yang lain kayak Muharram misalnya, Safar atau yang lain? Kenapa gak di bulan itu aja? Kenapa harus di Ramadan itu? Kalau kita bahas itu panjang kan. Berapa episode ini? Waktu aman. Waduh, nah kalau kita bahas itu panjang kan. Ya, memang banyak setiap tradisi kan sini kan yang saya bahas di sini dengan kamu mungkin lebih ke arah secara sosial ya. Secara sosial Pak. Ya, kalau secara agama mungkin ya nanti ada guru fikih atau yang benar-benar funnya dia. Ya, funnya beliau itu lebih lebih mengena lah dibandingkan saya. Ya kan?
Lah, di sini ada yang suatu hal yang menarik yang kamu tanyakan. Ya, saya nggak mau membahas tentang lebih jauh tentang ngabuburit atau mungkin ada satu lagi sih. Nggak tahu nggak? Apa tuh Pak? Yang itu loh, buka bersama. Oh iya, bukber. Ya, yang biasanya kalau kita rapatnya di grup itu lama tapi biasanya nggak jadi. Ya kan? Ya pernah kan? Udah rencana satu bulan nggak jadi Pak. Bulan gimana ya kan? Wah, direpot. Wah, besok kita tanggal ini. Wah, ya kan? Pas datang terus kemudian kalau nggak tahu sih, kalau santri kan nggak tahu sih. Biasanya kalau bukber kan mencari untuk validasi diri ya. Mungkin kalian pas anak-anak santri kumpul bareng kemudian ngomong, saya Alfiah hampal 100.000. Wah. Saya baru jurumiyah. ya nggak tahu sih apa basicnya di mana, backgroundnya sampai seperti apa, tergantung backgroundnya orang sih. Biasanya kan bukber itu event untuk ada beberapa orang yang ini saya udah sukses dan sebagainya lah. Itu saya untuk yang ngabuburit sama bukber nggak mau membahas tentang itu dulu, karena itu kalau kita bahas itu panjang lagi. Itu berbeda tentang kalau zaman dulu udah ada lah, tapi kalau sekarang udah masuk ke Gen Z beda lagi lah. Yang pengen saya bahas adalah THR. Iya, THR. Iya. Pernah berpikir nggak kenapa THR itu ada? Mungkin dari nenek moyang mungkin Pak. Enggak seperti itu. Ya, kalau dari nenek moyang ya mungkin zaman Belanda bukan seperti itu. Tapi kamu harus cek kalau nanti kamu di sejarah pendalaman ya, itu di situ ada namanya tahun 1951 ketika pada kabinet Sukirman Wiro Sanjoyo. Ya. Dan kabinet Sukirman Wiro Sanjoyo itu kemudian memunculkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah THR. Nah, yang menarik di sini THR dulu ketika pada kabinet itu hanya diberikan kepada pegawai negeri. Nggak adil dong. Ada pihak yang ngerasa nggak adil. Nah, mungkin beberapa fun fact sejarah mengatakan bahwa beberapa literasi bahwa ketika itu nggak adil, kemudian ada beberapa golongan-golongan yang menamakan golongan kiri di Indonesia di zaman lalu. Dia kemudian ya nggak semua itu ya kan. Nah, itu kemudian dia protes dan meminta pemerintah untuk membuat sebuah aturan bahwa THR tidak hanya diberikan oleh PNS. Di tahun 1952 baru THR itu diberikan kepada pekerja pabrik. Kalian baru tahu kan kalau THR dari golongan kiri. Makanya tonton terus. Nah, itulah sisi menariknya. Jadi THR itu bukan suatu hal event kita Ramadan THR, kemudian kalau di PNS ada gaji ke-13 kan. Oh iya. Nah, 12 bulan satu net THR. Iya Pak, ya gaji kan? ke-13. Nah, gaji seperti itu. Jadi memang THR itu kalau kita telah secara panjang itu memang suatu problem suatu sejarahnya panjang, ada perdebatan sehingga pada akhirnya ketika tahun 2016 pemerintah mengesahkan undang-undang untuk pemberian THR. Oke. Ngomong-ngomong soal THR kan identik dengan pasca Ramadan Pak biasanya tuh. Dan pasca Ramadan tuh gak hanya THR sebenarnya. Ada juga setelah mudik, terus ya mudik Pak ini Pak. Kenapa ada mudik Pak? Baru kepikiran nih, kenapa ada mudik? Ya. Kita bahas panjang lagi satu topik. Masih aman? Ya. Masih aman Pak, santai aja Pak. Aman terus saja. Nah, kalau kita membahas tentang itu ya butuh penjelasan lebih panjang lagi itu. Ya, THR memang identik diberikan kan, kata-kata THR kan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ya. Ya benar kan? Tunjangan hari raya kan. R-nya itu raya, bukan Ramadan kan? Iya. Ya hari raya. Jadi mendekati hari raya. Seringkali diberikan ketika udah mendekati hari raya. Iya. Ya, jadi kenapa kok THR selalu identik dengan mudik? Karena suatu hal yang menarik di sini, mudik itu bukan suatu acara keagamaan. Mudik itu ada, kalau kita telaah dari segi bahasa ataupun segi sejarahnya, itu merupakan efek dari pembangunan pemerintah yang dulu sifatnya sentralistik. Yang kayak teori di geografi itu ada 6 bundaran tuh Pak yang kan itu kalau 6 bundaran itu tentang sistem kota itu ada rural, suburban dan lain sebagainya. Tapi sentralistik adalah pembangunan yang terpusat. Jadi dulu ada beberapa kota yang digunakan untuk pembangunan tertentu, sehingga di kota yang pembangunannya pesat itu menciptakan lapangan kerja yang banyak.
Jadi orang-orang dari kampung itu masuk ke kota ke sana. Kota. Dan itu kalau kita bahas lebih lanjut itu menarik lah. Kenapa kok misalnya di kota-kota besar ada namanya warteg, kemudian ada Iya, warteg. ada Warteg. masakan rumah makan sederhana Padang itu. Ya kan? Iya, Pak, Banyak sekali iya. seperti itu. Lah, sebenarnya kalau mudik itu karena desentralisasi pembangunan yang apa itu yang kemudian berkembang menciptakan lapangan kerja yang banyak di perkotaan sehingga ada sebuah kebiasaan apalagi ketika tahun 1970 dan 71 ada istilah untuk pekerja-pekerja di sini kembali ke kampungnya. Oh. Itu lah proses kembali mereka dari kota besar ke kampungnya ini seringkali dikenal kemudian menjadi kebiasaan sampai sekarang sehingga muncul istilah namanya mudik. Ya, udik balik kampung. Mudik balik kampung. Nah, itu di situ. Iya. Ya, itulah ketika mudik itu muncul. Maka jangan kaget ketika THR ketemu mudik, kita yang orang-orang dari kampung itu sering mendapatkan uang-uang baru, pecahan uang baru ya. Iya, uang baru, Pak. Ya kan meskipun kadang kita kecil juga mengalami suatu hal yang menarik sih ketika uang baru. Kalian mengalami semua gak? Yang kita kalau dapat uang dari om kemudian ada uang dari om ibu yang pegang. Nah, itulah investasi bodong. Kan itu adalah investasi bodong pertama kali. Tapi dilihat dari sebalik itu, memang kalau kita pakai sedikit acara anekdot ya, memang hari raya itu selain ada investasi bodong itu juga banyak penipuan kan. Ya, yang seperti yang toples kongguan di sini rengginang. Ya kan masih sering juga kan? Sangat menipu, sangat menipu juga. Tapi disitulah menariknya hari raya, ya kan? Ya. Nah, apalagi yang kalau kita hari raya biasanya orang mudik kan kembali lagi ke kota. Ya. Tapi sebelum kembali ke kota biasanya ada apa? Biasanya tuh, oh iya, setelah Lebaran tuh ada namanya, kalau istilah Jawa, bodoh kupat, Pak. Bodoh kupat. Kok kenapa pakai kupat, Pak? Enggak pakai lontong atau pakai apa namanya? Ciki-ciki atau rengginang misalnya. Kenapa harus kupat sama lepet, Pak? Lah, Bodoh kupat. Gitu. itu yang menjadi menarik ya. Kalau kita Lebaran di Jawa itu kalau kita bahas tentang bodoh kupat itu banyak sekali tentang filosofi kan. Iya. Ya kan mulai dari pertama kalau kita melihat sebuah filosofi orang Jawa kan memang banyak sekali filosofi kan. Kalau Iya. kita nggak pernah lepas karena kebanyakan sekolah kita juga di Jawa, mayoritas juga kita orang Jawa lah di hari raya Jawa ini. Hari raya itu biasanya ada tradisi orang Jawa yang dikenamakan dengan bodoh kupat. Iya, Pak. Nah, sebelum saya bahas itu, kamu harus tahu bahwa bodoh kupat ini awalnya adalah sebuah kebudayaan. Kebudayaan. Kebudayaan itu kalau kita definisikan sebuah atau mungkin ajaran yang bersifat baik yang kemudian diajarkan atau kebiasaan baik yang diajarkan secara turun-temurun itu yang dinamakan dengan istilah kebudayaan. Nah, setiap kali kebudayaan nanti kalau kamu bahas ada namanya kebudayaan material, ada namanya kebudayaan formal, ada banyak sekali fungsi kebudayaan kan. Ya kan ada sistem religi, sistem ini dan sebagainya yang dibagi dalam beberapa konsep. Kemudian menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, ya kan? Nah, ini menariknya di sini ya. Kamu tahu nggak kenapa kupat itu bentuknya segi 4? Prisma segi 4. Kenapa prisma segi 4? Ya, Enggak jajar genjang aja itu. bukan. Enggak segitiga aja. Atau mungkin lingkaran ya. Atau mungkin lingkaran aja, Pak. Kenapa tuh, Pak? Kayaknya menarik. Karena gini, dalam filosofi pembentukan kupat itu ada namanya kalau kenapa kok prisma segi 4 itu melambangkan hati manusia. Bukannya hati bentuknya love, Pak, kalau kata orang-orang. Ya, tapi yang sulit juga sih kamu buat ketupat bentuk juga sulit, ya kan? Nah, nggak, aku gambarkan seperti itu secara sederhana. Tapi jauh sebelum itu, sebelum kenapa bentuknya segi 4, ada juga seperti pertama, kenapa yang dipakai kok janur? Itu juga mencerminkan sebuah kebudayaan. Kenapa kok janur ya, Pak? Nah, janur Kenapa enggak rapian? enggak juga. Janur itu kenapa kok diambil kata janur? Karena dari kata nurnya. Nur. Nur kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kan artinya cahaya. Cahaya. Nah, di situ kemudian ada filosofi kupat itu artinya ngaku lepat. Ngaku lepat. Jadi mengakui bahwa dirinya salah. Salah, iya. Ya, untuk membalas pengakuan itu ada namanya lepet. Silep ingkang rapet. Ya, menerima permintaan maaf. Jadi kupat dan lepet
itu suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan cara komunikasi orang Jawa yang pakai filosofis. Filosofis banget ya Pak. Iya, interaksi seperti itu. Iya. Nah, kalau kita membahas tentang dalam ranah sosiologi, panjang banget itu tentang bagaimana simbolik, bagaimana konsep interaksi simbolik, simbol-simbol yang muncul dalam interaksi antar kebudayaan itu menciptakan sebuah simbol yang disepakati. Nah, biasanya seperti itu. Nah, lebih menarik lagi kalau kamu tahu sejarahnya kenapa ada lepet dan kupat. Kenapa ada lepet dan kupat Pak? Sejarahnya gimana sih Pak? Kayaknya kok menarik banget ini Kak. Terima kasih. Nah, ini perkembangan tentang lepet dan kupat itu adalah salah satu cara penyebaran agama Islam di Jawa oleh salah satu wali songo, itu Raden Said. Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo. Dia menggunakan konsep akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Ya, akulturasi budaya. Kalau kita artikan adalah bagaimana proses persatuan dua budaya menjadi satu tanpa meninggalkan budaya yang lama. Oh iya. Budaya Jawa dan budaya Islam. Berarti memang cocok untuk wali songo ya Pak. Wali songo kan biasanya ada budaya. Wali songo kan datang di Indonesia. Habis itu kan di Indonesia kan sudah ada budaya Pak. Tapi ketika wali songo datang dengan menyebarkan budaya itu, budaya Jawa juga nggak hilang Pak. Ya, itu kalau kamu cek di pembelajaran beberapa sejarah kan mengatakan bahwa untuk bagaimana proses Islam masuk ke Indonesia itu banyak sekali kan, salah satunya itu, dan itu adalah proses akulturasi. Berbeda kan dengan asimilasi dan sebagainya, ya kan? Akulturasi adalah cara yang paling efektif yang dulu dipatahkan. Oke, itu adalah salah satu contoh dalam dalam tradisi dalam Ramadan yang di endingnya ketika selalu ada namanya bodo kupat. Setelah bodo kupat kemungkinan nanti akan ada beberapa lain dan kembali ke bulan Syawal. Itu seperti itu. Nah, ini kalian kemungkinan balik hari Syawal kapan? Hari Syawal biasanya kapan? Tanggal 12. Oh, tanggal 12. Ya, benar tanggal 12. Iya. Ah, gitu. Biasanya setelah Syawal itu kesini kan biasanya membuka itu kan. Apa itu loh, pas tahun ajaran baru ada pendaftaran dibuka belum? Oh iya, PPDB, Masya Allah. Buat kalian buat penonton yang punya saudara atau adik yang baru lulus MI atau MTS, bisa cek link di bawah ya. Mantap. Oke, ya itu kan. Nah, ini PPDB seperti itu. Oke. Ya, itu adalah sekilas tentang Ramadan. Kalau kita membahas tentang pasca Ramadan itu beda lagi. Kalau Ramadan kan biasanya ada puasa qadha, terus ada fidyah, ada zakat juga, itu gimana Pak? Kalau kamu pengen bahas tentang itu, ada tentang syariatnya, bagaimana melaksanakan pembayaran zakat, kemudian tentang dan lain sebagainya itu, ya lebih baik yang jawab jangan saya. Siapa? Ada yang sesuai dengan fannya, yaitu biasanya guru fikih. Oh iya, guru fikih. Itu guru fikih yang bahas itu. Kalau misalnya guru sosiologi disuruh bahas itu, ya mungkin tidak setajam analisanya guru fikih. Karena sesuai dengan fannya kan. Iya Pak. Mungkin ini produser bisa ya, bisa aman kan? Aman kan? Aman. Nah, itu bisa jadi episode selanjutnya itu kan. Oke. Sudah Pak, terima kasih pada Pak Sofyan yang sudah membagi ilmunya pada episode kali ini. Dan buat kalian semua yang sudah nonton, terima kasih. Yang menunggu episode Mawar Podcast selanjutnya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita sudahi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.